Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan, sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada? Saya ucapkan salam bahagia, damai sejahtera selalu di dalam kedamaian dan di dalam kebahagiaan. Kiranya kedamaian dan kebahagiaan selalu ada di dalam hidup kita. Di sini saya akan menyampaikan sebuah profil sejarah daripada suatu desa, yaitu Desa Astrakseta. Desa Astrakseta ini memiliki sejarah pada masa penjajahan. Astrakseta berasal daripada abstrak, artinya adalah bayang-bayang tidak jelas. Lalu kemudian Setra berasal dari kata setra, artinya tempat pemakaman ataupun tempat pembakaran mayat. Dan kalau digabungkan menjadi suatu tempat pemakaman bagi manusia yang tidak jelas dalam identitasnya, karena pada masa waktu penjajahan Jepang itu banyak manusia yang meninggal mati kelaparan, karena pada masa waktu itu Jepang telah mempekerjakan masyarakat bangsa Indonesia ini tidak diberi upah dan juga tidak diberi makan untuk bekerja dalam kepentingan daripada tentara Jepang tersebut. Oleh karena itulah banyak sekali makam-makam yang tidak jelas identitasnya karena berasal dari suku dari berbagai daerah yang dipekerjakan oleh Jepang di tempat Astrakseta tersebut. Maka tempat tersebut diberi nama Astrakseta. Astrakseta menjadi suatu desa karena memang sejak zaman jajahan Belanda sampai dengan Jepang, di tempat tersebut memang sudah banyak penghuninya, yaitu masyarakat, yang mana juga sebagian masyarakat di situ menjadi pekerja daripada penjajah. Desa ini terbentuk pada tahun 1977 atas dasar kesepakatan daripada kampung-kampung ataupun desa-desa adat seperti Desa Lingai pada masa waktu itu, Desa Ujung Gunung Ilir, Desa Bujung Tenuk, dan Desa Ujung Gunung. Dari beberapa desa tersebut maka bersepakat Astrakseta dapat ditambah
menjadi suatu desa, bagian dari desa yang berada di Kecamatan Menggala. Desa ini terbentuk karena beberapa masyarakat yang ada di tempat tersebut, dan Desa Astrakseta ini terdiri dari suku Jawa, suku-suku daripada Sumatera, dan suku Lampung. Kampung ini cukup lama, tetapi kampung ataupun desa Astrakseta ini tidak dapat berkembang pesat karena ada suatu hal yang menghalangi daripada perkembangan kampung tersebut, karena kampung ini juga menjadi perebutan dari suatu institusi militer Angkatan Udara yang telah juga mengeklaim daripada kampung tersebut, termasuk juga lahan lokasinya. Padahal masyarakat khususnya pribumi ada sebelum institusi Angkatan Udara ini ada di Lampung, tepatnya di Kecamatan Menggala. Perlu disampaikan bahwa kampung ataupun desa Astrakseta itu definitif sejak dari tahun 1978 menjadi kampung usaha dan memiliki masyarakat yang sah diakui oleh negara. Nah, dengan situasi keadaan demikian, maka tentu menjadi suatu persoalan khususnya bagi pemerintah ataupun desa Astrakseta tersebut, yang mana tumpang tindih dengan suatu institusi. Yang menjadi persoalannya, kampung ini menjadi tidak jelas. Ya, ada negara di dalam negara, pemerintah di dalam pemerintah, seakan-akan seperti itu. Padahal kalau kita melihat daripada tugas wewenang sebagai TNI adalah sebagai benteng ataupun alat negara, sementara kampung adalah bagian daripada pemerintah yang paling di bawah. Karena kampung itu sendiri memiliki masyarakat, memiliki rakyat, dan rakyat itu sendiri adalah merupakan suatu dasar daripada terbentuknya suatu negara. Maka dasar
hukum daripada Indonesia ini yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Lalu apa arti kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan ada di tangan rakyat, sehingga rakyat berhak untuk menentukan, memilih suatu pemimpin daripada negara itu. Nah, tentunya pemimpin yang ditunjuk oleh masyarakat harus membela kepentingan rakyat itu sendiri. Tetapi kenyataannya sebagai masyarakat di desa Astraksitra merasa tertekan, merasa terintimidasi, ada rasa ketakutan, tekanan. Nah, bila masyarakat memiliki perasaan tersebut, tentunya situasi kondisi masyarakat tersebut belum memiliki nilai-nilai kemerdekaan. Sementara Indonesia ini sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945, tetapi masih ada sebagian masyarakat di daerah-daerah tertentu yang merasakan belum memiliki, merasakan nilai-nilai kemerdekaan. Inilah yang perlu menjadi catatan bagi kepala negara dan bagi wakil-wakil rakyat untuk memberikan suatu solusi terhadap suatu tempat yang masih belum memiliki kemerdekaan. Rakyatnya belum merasakan kemerdekaan, walaupun setiap tahun bangsa Indonesia selalu memperingati hari kemerdekaan. Nah, inilah yang perlu menjadi kajian untuk kita semua. Dan mari kita saksikan perjuangan daripada kepala desa yang memperjuangkan nasib rakyatnya untuk meminta kepada negara